Baik, Abi mau melanjutkan. Kemarin udah kita bahas tentang i'tikaf itu penghapus dosa. Ya, jadi Ibu silahkan, kalau tidak bisa tiap hari ya malamnya deh. Kalau nggak bisa full ya udah saatan, sesaat saja. Misalnya 1 jam atau 2 jam atau misalnya setengah jam boleh. Ya, di mana? Kalau bisa jangan di rumah. Kalau di rumah banyak gangguannya, banyak godaannya. Baru ambil air wudhu, udah ada gangguan, ya. Nah, maka silakan malam-malam boleh datang kemari. Ustadz Eko sama Ustadz Budi itu full 24 jam ada di musola ini. Ya, insya Allah. Nanti kalau misalnya itunya ditutup tuh pintu depan, maka boleh lewat samping. Ibu-ibu biar di belakang, bapak di depan. Ya, ibu datang dengan kondisi berwudu, ibu hanya sholat misalnya 2 rakaat atau kurang 4 rakaat atau sambil zikir, udah selesai setengah jam pulang, silahkan pulang. Ya, insya Allah. Baik, Abi masih semalam lagi. Abi semalam tinggalnya di atas. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sebab yang ke-8 dari Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang berada di bulan Ramadan, yaitu ini ada catatan Nabi nih, melaksanakan ibadah umrah. Dan ini hampir tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? 1, kalau umrah di bulan Ramadan kira-kira murah apa mahal? Tahu dari mana? Oh, udah pernah umroh ya. Oh, udah pernah kerja di sana. Alhamdulillah. Ya. Oke. Oleh karenanya ini tapi Abi sampaikan penting. Paling tidak ibu-ibu, kalau belum bisa berangkat menunaikan ibadah haji, maka boleh ibu siapkan untuk bisa berangkat Kami terus terang nih Bu, di sekolah tahfiz, kepada siapapun yang bergabung di sekolah tahfiz Zamzam Rahmah yang sudah bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, maka kami kasih hadiah. Termasuk yang di sini. Ya Mi ya, siap Mi. Termasuk yang di sini. Siapa yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, maka hadiahnya berangkat menunaikan ibadah umroh gratis. Siap? Insya Allah. Sayang tidak bisa ditukar motor ini. Ya, insya Allah beberapa bulan akan datang nih akan ada yang kita berangkatkan. Ya, udah ada dari guru yang hafal 30 juz, insya Allah akan kita berangkatkan ibadah umrah. Kenapa umrah? Karena yang wajibnya tuh haji. Cuman masalahnya di Jakarta, ini di Jakarta Bu, nggak tahu Cirebon ya. Abi belum melihat di Cirebon. Di Jakarta 2 tahun yang lalu, kalau daftar 2 tahun yang lalu tahun 2020, kalau daftar tahun 2020 maka baru akan diberangkatkan 17 tahun yang akan datang. Kemarin ada teman Abi daftar untuk ibadah haji tahun 2022 di Jakarta, akan diberangkatkan nanti 20 tahun yang akan datang. Ada satu daerah nih, maaf nih, satu daerah rupanya daerah itu semangat untuk menunaikan ibadah haji itu sangat tinggi, sehingga kemudian yaitu daerah Sulawesi Selatan. Kalau daftar sekarang tahun 2022 baru diberangkatkan 40 tahun akan datang. Pertanyaannya, ada umur nggak 40 tahun akan datang? Ya Rahman ya Rahim, itu belum
Karena kan kemarin 2 tahun nggak ada pemberangkatan. Masya Allah. Oleh karenanya bagi udah kangen, kalau daftar haji boleh daftar sekarang. Kita umur nggak tahu Bu ya. Kalau sudah daftar, ya Allah, moga dicatat sebagai hambamu yang taat kepadamu. Adapun berangkatnya, wallahu alam bisawab deh. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita. Umur kita maaf nih, Mbak Pelet. Pinten umurnya sedikit. Katakan misalnya umur 40 tahun, biar mudah. 40 tahun ditambah 20 tahun berarti 60 tahun baru berangkat. Tapi kalau sekarang 50 tahun, 70 tahun usia kita baru diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudahlah, yang penting kita sudah daftar, insya. Tapi memang ada jalur khusus, tapi larang pisan. Itu jalur khusus, itu pun tidak menjamin. Pokoknya 2 tahun bisa berangkat. Tapi berapa Bu? 200 juta. Astagfirullahaladzim. Berapa? Tuh udah naik lagi. Ya Rahman ya Rahim. Oke, oleh karenanya Ibu kalau kangen, kalau rindu, maka boleh melaksanakan ibadah umroh. Karena umroh itu adalah haji kecil. Tetapi umroh di bulan Ramadan, Nabi bersabda ngeten, man umrota fi Ramadan hajjatam ma'i. Kata Nabi itu, siapa yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, hajjatam ma'i, maka dia seolah mendapatkan pahala sedang melaksanakan ibadah haji ma'i, bersamaku. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, kata Nabi, sama dengan mereka sedang melaksanakan ibadah haji bersama aku, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pada berebutan untuk berangkat menunaikan ibadah umroh walaupun harganya sangat mahal. Dan alhamdulillah nggak tahu deh rezeki dari mana ya. Kalau sudah panggilan mah Allah mah mudah saja ya. Ibu-ibu jangan kaget, kami sebelum corona 2 tahun yang lalu hampir setiap bulan kita mengadakan manasik di rumah. Tanya Ustaz Eko. Dan ada keajaiban di sana. Orang yang ikut manasik itu tiba-tiba ada aja yang memberangkatkan. Tanya Ustaz Eko. Padahal mereka itu tukang gado-gado, mereka itu tukang somai, mereka itu sopir. Subhanallah. Tanya aja Ustaz Eko. Pokoknya gimana? Pokoknya ikut manasik. Ya. Adapun nanti bagaimana, sudahlah ikut manasik. Insya orang pipa aja katanya udah manasik ya. Di mana manasiknya? Di sekolah. Iya. Dari kecil memang harus ada punya cita-cita ke sana. Harus. Ya, insya Allah. Oke, baik. Apa sih keutamaan umroh di bulan Ramadan? Yang pertama akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Mau Bu? Mau? Caranya berangkat umroh. Ya. Ya. Mafi fulus kata. Mafi fulus mis mamfus. Insya Allah Bu, pokoknya niat aja deh. Ya, niat saja. Insya Allah nanti Allah akan berangkatkan, insya. Yang penting niat dulu. Benar tadi Mas Pupung ngobrol sama Abi. Ya. Nah, mau cerita Bu. Saya pengen ngajak Ibu, ada yang nanti kita berangkat nih bareng nih. Kita berangkat bersama 12 orang. Umi, Abi, kemudian Mas Ako sama istrinya yang Dr. Fitri. Kemudian ada total ini 12 jamaah. Ya, kita berangkat ada 1 jamaah suami istri. Namanya Ibu Dede. Bapaknya namanya Pak Samin. Itu 2 tahun yang lalu nitipin uang ke kami. Ini terus terang kami jadi beban berat. 2 tahun yang lalu menitipkan uang kepada kami untuk berangkat umroh. Ngasih uang 50 juta. Karena waktu itu berangkatan 25 juta. Oke. Karena kita takut uang, namanya uang Bu ya. Gimana nih caranya nih uang biar aman? Udah, kita belikan emas.
Akhirnya kita ke toko emas, uang itu kita belikan emas, kemudian kita simpen. Kemarin setahun yang lalu, Abi udah ngomong, ini nggak tahu nih corona kapan berakhir. Corona kapan berakhir? Ini uang udah kita jadikan emas, kalau mau diambil monggo. Karena apa, Bu? Umi dan Abi nengok rumahnya. Rumahnya tuh ukuran 3 meter kali 3 meter. Bener nggak ngomong bohong? 3 meter kurang lebih lah kali 3 meter. Kemudian dia memang tingkatnya tuh pakai kayu. Kalau anaknya mau tidur di atas, gini tuh mukanya tuh bleg gitu. Ya, naik terus turun lagi. Tangganya tangga kayu. Kalau dia memang mau memperbaiki rumah, kan ada uang 50 juta. Abi udah sodorkan, ini nggak tahu corona kapan berakhir. Udah setahun, tahun kedua Abi ngomong lagi, nih ambil. Apa dia bilang? Enggak, saya udah niat untuk berangkat umroh. Tahu kerjaannya, Bu? Ibunya jualan nasi uduk di pinggir jalan di gang daerah Cempaka Putih. Ngenes bener, Bu. Nggak tega nih uang nih kembalikan lagi. Enggak, saya mau berangkat umrah. Ya Allah. Ibu ada di sini rumahnya yang 3 kali 3 meter? Kayaknya lebih deh. Saya mau tanya, uang 50 juta itu dari mana? Rupanya dia dapat warisan dari orang tuanya meninggal. Tapi dia tidak mau untuk memperbaiki rumah. Kenapa? Rupanya dia tahu keutamaan ibadah umroh. Satu, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua, ini maaf, Abi bacakan di hadisnya. Yang kedua, akan dihilangkan dari kefakiran, akan dihilangkan dari kekisminan. Sengaja nih saya bilangnya kekisminan. Apa tuh kekisminan? Soalnya kalau saya bilang Abi ngomong miskin, takut ada yang tersinggung. Siapa yang melaksanakan ibadah umroh akan dihilangkan dari kekisminan. Allah akan kayakan dia. Kenapa? Karena siapa yang berangkat menunaikan ibadah umroh, doa di sana, Bu, 100.000 kali manjur daripada di tempat-tempat lain. Kalau barangkali di sini doanya mungkin barangkali mentok sampai ke langit 1, maka di sana akan tembus sampai ke arsy. Maka siapa yang berdoa, misalnya kita nih, aduh capek banget nih jadi orang kismin. Ya Allah, udah capek jadi orang kismin. Utangnya banyak, ditagih terus-terusan, makan susah. Gimana? Yuk, niat untuk umrah. Kenapa? Doanya nembus, Pak. Jadi nggak usah repot-repot kita nih, pokoknya doa nembus. Contoh, nih lagi-lagi maaf nih, yang kasih contoh adik Abi. Adik Abi tuh kalau diajak umroh, paling demen banget, karena dia tahu properti yang dia jual bisa jadi karena doanya di tanah suci. Maka jangan kaget, jangan heran kalau misalnya ada yang mau berangkat kan doain ya, nitip doa, betul nggak? Karena 100.000 kali doa itu akan tembus. Termasuk sholatnya. Sholat di Masjidil Haram dengan sholat di tempat lain itu 100.000 kali. Hadisnya sahih. Kita sholat di sana 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di tempat lain. Maka walaupun mahal, dijabanin. Dia orang ini tahu nih, waduh, rupanya kalau hanya ngurusin rumah mah insya Allah gampang lah, berangkat saja dulu. Termasuk kenapa Pak Haji Ako, Pak Haji Fitri kalau diajak umroh, paling demen tuh berangkat. Kenapa? Karena ada jaminan dari Nabi SAW akan dihilangkan dari kefakiran. Nih, Abi bacakan hadisnya. Sering-seringlah kalian untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran. Sebagaimana pandai besi menghilangkan kekotoran karat dari besi atau dari emas yang ada menempel di dalamnya. Jadi maaf nih, kalau kita nih maaf
Ya Allah, ini uratnya urat kismin misalnya. Emang ada urat kismin? Ada, Pak. Dari wajahnya ada kelihatan. Wah, ini orang susah, kelihatan Mas Pupung. Ya. Tapi kita jiwanya besar, minta sama Allah karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Oke, selanjutnya yang keempat, bila wafat dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka jaminannya adalah surga. Maka jangan kaget, Bu, kalau ada orang berangkat haji, berangkat umroh, yang nganter siapa, Bu? Kadang sekampung, kadang satu kampung berangkat, satu RT, satu RW, apalagi misalnya tokoh masyarakat mau berangkat minta maaf dulu, seolah nggak balik lagi. Apalagi zaman dulu, Bu, berangkat berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan, Bu, bolak-balik naik kapal laut, belum tentu selamat itu. Sekarang mah alhamdulillah, ini Bandara Soekarno-Hatta, Jeddah, itu cuman 9 jam. Ini yang udah pernah berangkat ke sono, siapa nih? Cuman 9 jam nyampe. Kalau misal dilanjutkan sampai ke Turki, lanjut lagi tuh 3 jam lagi tuh ke Eropa. 2 tahun yang lalu Abi beserta keluarga, ceritanya nih, cerita doang nih. Anak Abi yang bontot yang terakhir, ya, ini wasilah hafiz Quran. Ini makanya di sini nih terus terang yang mau bilang, yuk anak bunda, anak ayahanda, jadikan anak kita hafiz Quran. Kenapa hafiz Quran itu mudah nanti kesananya, tidak hanya akhirat, dunia mudah. Contoh, Abi punya ponakan, berangkat kuliahnya di mana? Di Madinah, gratis. Bahkan alhamdulillah kemarin memberangkatkan ibunya menunaikan ibadah umroh, bahkan dibayar. Setiap setahun sekali, setahun 2 kali itu bolak-balik Ustaz, kasih pesawat, tiket, boleh pulang. Kenapa? Hafiz Quran. Nggak usah di luar negeri deh, dalam negeri. Ibu anaknya hafiz Quran, bilang sama Abi, mau ke perguruan tinggi mana? Bilang. Karena banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu menerima jalur khusus. Jalur khusus, mereka tanpa tes. Kalau di kedokteran ada tesnya. Tesnya itu tes akademik, karena di sana diperlukan kemampuan intelijensial. Tapi orang penghafal Quran, ya Al-Quran 30 juz istilahnya ditelan 30 juz, apalagi pelajaran yang lain. Nanti Allah mudahkan. Apa yang terjadi nih? Anak saya yang bontot yang kemarin sama Mas Pupung dikasih ilmu. Apa itu? Rupanya habis lulus SMA, ya, di pondok Al-Hikmah, lupa namanya Mami, Bobos, ya Allah sampai lupa. Bobos, selesai, nak mau kemana? Udah hafiz Quran, alhamdulillah 30 juz. Ternyata di berbagai perguruan tinggi dia diterima, akhirnya kita bingung milih yang mana. Beasiswa gratis. Tuh, mau jadikan anak kita penghafal Quran. Aduh, anak kita udah gede, cari cucu. Selanjutnya apa? Ceritanya tadinya mau kuliah di luar negeri, mau kemana? Mau ke Turki katanya. Ya Allah, anak perempuan ke Turki. Ya, kalau laki mau kemana silakan. Ya udahlah, di sekitar Indonesia aja alhamdulillah diterima. Sekarang alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran. Waktu itu karena dia pengen kuliah di Turki, fakultas kedokterannya kan di Turki. Saya bilang, enggak, gini. Nanti kalau ayah punya rezeki, kita nggak usah ke Turki kuliah, tapi kita kalau umroh mampir ke Turki. Alhamdulillah kami 2 tahun yang lalu, kurang 3 tahun yang lalu, ya, kami berangkat menunaikan ibadah umroh, tapi ke Turki dulu, ya, baru setelah itu umroh, ya. Alhamdulillah di sana, penghafal Quran banyak, yuk, sangat banyak. Oke, baik. Selanjutnya, ini sekali lagi, jadi umroh itu penghapus dosa. Maka ibu bapak yuk niatkan untuk kita punya cita-cita, niat aja dulu. Mumpung niat belum dikenai biaya. Ada nggak niat suruh bayar? Enggak. Aduh Bi, nggak mungkin. Tolong, kata nggak mungkin dihapus. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul apa betul? Bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu
kun fayakun. Bagi Allah sangatlah mudah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah hanya cukup mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Oleh karenanya ibu, yuk punya niat. Pasti orang yang telah menunaikan ibadah umroh kangen banget, bener. Kita belum merasakan saja, kalau udah merasakan tuh, aduh. Makanya sekali lagi, ini kangennya Abi, kangennya Umi, rindunya Abi, rindunya Umi. Maka musola ini nanti insya Allah akan dibikin replika Ka'bah. Belum selesai itu, baru sepotek. Insya Allah udah jadi, tinggal ditempel nanti. Ya, nanti ada ajar aswadnya kita bikin nanti di depan. Insya dengan impian mudah-mudahan ibu kalau nanti berangkat melaksanakan ibadah sholat di musola Hajah Mun Ahmad, ibu bayangkan sedang menuju Masjidil Haram. Ya, diimajinasikan aja dulu. Nanti insya Allah ibu akan kaget sendiri, tiba-tiba sudah ada di Masjidil Haram sesungguhnya. Alhamdulillah. Selanjutnya yang ke-9, yang terakhir, sebab-sebab diampuninya dosa oleh Allah di bulan Ramadan. Ternyata bu, setelah Abi buka dalam literatur, tidak 9, masih banyak. Antara lain yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan kebaikan, maka akan didoakan oleh seluruh makhluk agar orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ikan-ikan di laut mendoakan orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajak kepada kebaikan, didoakan oleh ikan-ikan yang berada di laut. Itu ada hadisnya. Maka yuk bersemangatlah kita untuk mengajak kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kita pasti ada sifat buruk, pasti ada sifat jelek pada diri kita. Maka ajak kebaikan, maka keburukan yang ada dalam diri kita akan terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan, insya. Oke. Apalagi yang terakhir sebagai penutup, yaitu taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubu, kembalilah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Apa tuh taubat sesungguhnya? Dulu kita pernah berbuat salah dan dosa, kita minta ampun. Dulu kita pernah berbuat jahat. Dulu banyak perintah Allah kita tinggalkan. Dulu banyak larangan Allah kita kerjakan. Yuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sebagai penutup kita akan ringkaskan semua zikir, dari mulai zikir tasbih, tahlil, tahmid, sampai kita minta ampun kepada Allah. Kemudian terakhir, izin ibu-ibu hantarkan kami dengan talbiyah, dengan harapan dan cita-cita. Insya Allah kami doakan ibu yang rajin sholat di musola Hajah Mun Ahmad, Allah panggil untuk bisa menunaikan ibadah, minimal ibadah umroh, insya Allah. Ya, zikir sejenak, ibu jangan khawatir. Insya Allah sholat kita di sini berapa rakaat bu? 8 ditambah 3. Ya, insya Allah. Ini juga imamnya insya Allah sudah siap. Ya, kita zikir sejenak.